Berarti kan 12 ngajari 12 anak kaum muslimin ini senilai dengan 100 ekor unta ataupun 100 dinar. Nah, maka belajar membaca menulis itu adalah sangat berharga, gitu ya, sangat berharga. Nilainya ini sangat berharga. Nah, maka disitulah awal mula pendidikan di awal-awal kaum muslimin. Nah, ya hanya itu saja, gitu ya. Bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Jadi lembaga pendidikan itu menyediakan alatnya. Ini loh, alat dalam untuk mempelajari ilmu, gitu ya. Jadi ini bisa juga menjadi pemikiran kita, gitu ya, pemikiran para guru, para ustadz, para ustadzah itu. Perhatian terhadap menulis menghitung itu juga harus menjadi perhatian yang utama, gitu ya. Jadi nggak masuk ke materi, gitu ya. Nggak diutamakan materinya, tapi diutamakan alatnya, gitu ya. Maka para guru itu ya bagaimana ini anak itu bisa baca, menulis, dan juga menghitung, gitu. Ini berlaku untuk semua, gitu ya. Karena kita memakai bahasa dan bahan-bahan pendidikan umum, gitu ya. Ini memakai bahasa Indonesia, gitu ya. Berarti kan yang dipelajari ya cara membaca tulisan Indonesia, cara membaca bahasa Indonesia, gitu ya. Cara berhitung angka-angka Indonesia. Ini kalau belajar di lembaga pendidikan yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Lain halnya kalau kita ingin belajar Islam, gitu ya. Ingin belajar Islam, maka kita juga harus mempelajari alat untuk bisa belajar Islam, gitu ya. Karena Islam itu datang dari tanah Arab, gitu ya, dan di sana juga punya tulisan Arab, ya. Terus juga cara menghitung dengan bahasa Arab. Maka alat pertama untuk belajar Islam tidak bisa lepas dari bagaimana cara membaca Arab, cara menulis Arab, dan cara menghitung dengan pola perhitungan Arab, gitu ya. Pola perhitungan Arab itu ya bahasanya, gitu ya, antara 1 sampai 10, gitu ya. Nanti kalau 11 seperti apa, gitu ya, 12 seperti apa, 20 dengan 21 seperti apa. Bahasanya itu diajari di awal-awal, gitu ya. Nah, maka karena sekolah kita ini adalah sekolah dasar Islam terpadu, ya, dan juga sekolah madrasah, gitu ya. Madrasah itu kan berarti sekolah agama, gitu ya. Sekolah yang mempelajari agama Islam, dan kita berada di sebuah daerah yang kita memakai bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka dua hal ini harus diajarkan, ya. Dan ini memang repotnya, gitu. Kalau di sebuah negara yang memakai bahasa sehari-harinya Arab, belajar Islamnya juga memakai alat-alat untuk yang cara membaca Arab, gitu, cara menulis dan membaca Arab, dan maka kita harus punya dua beban, ya, dua beban kewajiban. Yang pertama adalah cara membaca dan menulis serta berhitung dengan
dengan bahasa Indonesia, dan karena kita belajar Islam, maka kita tidak bisa lepas juga belajar cara membaca dan belajar menulis dengan tulisan Arab, karena itu adalah sebagai dasar, ya, dasar kita belajar ilmu pengetahuan untuk masa-masa yang akan datang. Itu pertama, gitu ya. Nah, terus sekolah atau lembaga pendidikan di awal-awal Islam itu, maka kalau tadi kan bentuknya cuma kayak halakoh-halakoh saja ya. Jadi satu orang gitu kan mempunyai 12 murid, ini diajari, tiap hari diajari kayak gitu. Nah, karena pola yang seperti ini banyak gitu ya, kayak les-les lah mungkin kalau sekarang itu ya. Di sana bikin les, di sana bikin les, dibikin les kayak gitu. Maka pemerintahan pada saat itu gitu ya menjadi dikelompokkan pada satu tempat gitu ya. Daripada tercacar itu ada guru satu nanti sekian puluh anak gitu ya, ada guru lagi sekian puluh anak lagi. Maka pemerintahan Islam pada saat itu dibikinlah satu tempat untuk belajar. Ya tidak jauh beda dengan lembaga pendidikan yang ada sekarang secara tempat gitu ya, secara tempat. Jadi ada bangunannya, ada gurunya kayak gitu, ada pengelolaannya kayak gitu, untuk menampung yang tadi sifatnya kayak les-les privat yang berjamur di tengah-tengah masyarakat. Maka pemerintah saat itu disatukan gitu ya. Dan ada juga SPP-nya dari zaman dahulu itu sudah ada. Jadi orang tua itu menyerahkan beberapa keping uang untuk biaya operasional di lembaga pendidikan pada saat itu. Nah, terus yang kita dapati di lembaga pendidikan di awal-awal Islam itu, gitu ya, itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ya, dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok yang hanya tadi, kalau sekarang ya, kalau dulu kelas awal. Ya, kelas awal ini nanti diikuti juga di pola pendidikan di madrasah. Ada kelas awaliyah gitu ya. Kelas awal ini kalau di lembaga SDIT ini ya sampai umur 10 tahun. Ini namanya kelas awal. Kelas umur 10 tahun berarti kelas berapa? Kelas 3 ya. Kalau masuk kelas 6, 9 6, 7, 8 7, 8, 9, atau kalau mau 7 ya masuknya 7 berarti 8, 9, 10 ya, 9, 10 tahun lah berarti itu kelas awal. Ini difokuskan ya, ini difokuskan hanya tadi ya, anak-anak belajar membaca, menulis dan menghafal Quran gitu ya, menghafal Al-Quran. Jadi dan juga tadi menghitung ya, itu berkisar itu saja hari-harinya kayak gitu. Karena nanti kalau mau ustadz dan ustadzah mau senang baca kayak gitu ya, itu ada buku itu ya, buku yang itu saya punya tapi nggak tahu di mana, tapi cuma jilid 1 ya, abiku memang beda kayak gitu ya. Itu saya pernah ketemu ngaji sama penulisnya itu. Kenapa ini membaca dan menulis ini penting? Ya, membaca di sini itu adalah di awal itu sampai mereka, berarti kan mereka belajar bahasa, gitu ya, belajar bahasa. Nah, karena awal bekal untuk belajar, gitu ya, bekal untuk belajar itu kan bisa berbahasa, gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sampai istilah-istilah
dan bisa menerjemahkan istilah dalam bahasa itu, gitu ya. Misal begini, ada kata ayah, gitu ya, terjemahannya apa? Ayah, ya. Itu kan ayah adalah laki-laki yang menjadi suami ibu dan ayah yang orang tua dari anak-anak, misal terjemahannya begitu. Ibu, nah, terjemahannya begini, gitu ya. Kakak, terjemahannya begini. Maksudnya tahu, gitu ya. Maksud dari kata-kata tersebut, gitu. Misal masjid, gitu ya. Masjid ini adalah tempat untuk ibadah kaum muslimin, ya, dan juga tempat belajar kaum muslimin. Nah itu nanti anak-anak belajar itu dan paham, bisa mengartikan, gitu ya, bisa menjelaskan ucapan kalimat yang diucapkan atau kata atau kalimat yang ditulis, gitu ya, sampai segitu, gitu ya. Nah maka ketiga sebenarnya kalau dulu, gitu ya, pendidikan Islam itu ya di tiga tahun pertama itu mereka hanya memfokuskan anak-anak itu bisa membaca, menulis dengan cara tulisan, tapi tulisannya bagus, gitu ya. Targetnya itu tulisannya bagus, gitu. Jangan, kalau seperti sekarang kan kekurangannya karena 3 tahun pertama itu tidak memfokuskan kepada membaca sampai ke bahasa-bahasa yang bisa memahami yang diucapkan atau yang ditulis, dan juga tidak memfokuskan diri pada cara membaca. Bayangkan yang kelas 5, yang ngajar kelas 5 siapa? Pernah baca tulisan anak-anak? Kira-kira tulisannya seperti apa? Yang putri rapi, ya. Yang putra ya kurang satu baris, seperti itu. Ya. Ada membacanya perlu ilmu dokter. Terus medis dulu apa? Ya, jadi karena apa? Berarti menurut saya itu ya, berarti 3 tahun pertama itu tidak difokuskan kepada menulis, gitu ya. Sama nulis itu loh, belajar di YouTube, gitu ya. Sampai nulis itu sampai ada pulpen itu, ya. Pulpen itu ada alatnya. Ini megang cara pulpen itu yang sini, yang sebelah sini itu jempol. Saya termasuk saya gagal, ya, karena saya tulisan saya jelek. 3 tahun pertama dulu saya nggak bisa baca dan bisa nulis, gitu ya. Itu saya lihat itu di YouTube itu cara anak nulis, gitu ya. Itu jempol sini ada alatnya itu, ya. Alatnya itu nanti pulpennya dimasukkan kepada alat tersebut. Yang sebelah sini sih untuk jempol, yang sebelah sini ini untuk telunjuk, yang sebelah sini ini untuk jari tengah. Itu sudah ada tempatnya, tinggal apa namanya, megang nanti. Nah terus nulisnya ini diajarin kayak gitu, sampai megang pulpen itu diajari, gitu ya. Nah maka karena tulisan orang-orang dahulu itu bagus-bagus. Kenapa? Karena perhatian terhadap nulis itu diperhatikan sangat berat. Saya dulu sekolah itu ada buku halus khusus, gitu ya, nulis untuk, tapi saya nggak bisa ini ya, saya jangan dilihat saya produk gagal. Itu ada buku halus itu khusus untuk nulis, gitu ya. Nah pelajarannya nulis, cara bikin A seperti ini, B seperti ini, sama nulis Latin, gitu ya. Kalau buku halus itu dulu khusus untuk nulis Latin, ya gitu. Latin itu yang gandeng itu loh, ya. Kalau sekarang kan rata-rata tulisannya kan terpisah-pisah. Kalau dulu itu ada cara sampai begitu, ya. Dan itu ternyata pendidikan dulu itu yang niru-niru dulu, ya. Sudah ada nih loh di zaman awal-awal Islam, ya. 3 tahun pertama hanya fokus kepada membaca, menulis, sama berhitung, sama Al-Quran, gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah sumber hukum, sumber ilmu dari segala ilmu. Karena dan itu memang nggak paham nggak masalah, nggak paham maksudnya anak itu menghafal wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nggak paham itu nggak apa-apa, yang penting hafal. Karena 3 tahun pertama itu mereka hafalan, gitu ya. Terus